Market tidak sedang menunggu candlestick. Market sedang menunggu jawaban satu pertanyaan besar. Apakah inflasi Amerika akan kembali naik atau justru membuka pintu pemangkasan suku bunga? Di video ini kita akan membedah struktur teknikal dan fundamental pada Euro USD, JBP USD, USD JPY, AUD USD, dan Gold. Pertama, kita bahas per Euro USD pada time frame H4. Kalau kita lihat dari struktur market saat ini, Euro USD sudah berada dalam kondisi bearish. Harga membentuk lower high dan lower low, menandakan bahwa tekanan jual masih mendominasi. Selain itu, pergerakan harga juga berada di bawah moving average utama, yang mengonfirmasi bahwa tren jangka menengah masih cenderung turun. Sekarang kita bahas trendline. Terlihat jelas trendline turun masih valid, dan setiap kali harga melakukan pullback ke area ini, selalu muncul penolakan dari seller. Artinya, selama harga masih berada di bawah trendline, bias market tetap bearish. Berikutnya kita lihat support dan resistance. Untuk area resistance, kita punya level penting di 1,17425 dan 1,17667. Dan zona paling kuat berada di 1,17924 sampai 1,18081. Area ini merupakan supply zone, di mana sebelumnya harga ditolak cukup agresif. Sementara di sisi bawah, support terdekat berada di area 1,16151, lalu support lanjutan di 1,15900, dan demand besar di area 1,15519 sampai 1,15246. Jika area ini berhasil ditembus, maka target berikutnya adalah 1,14911. Sekarang kita bahas skenario utama market. Untuk skenario bearish, jika harga break dan close valid di bawah 1,16151, maka target penurunan selanjutnya berada di 1,15900 dan berpotensi lanjut ke 1,15246 yang merupakan zona demand kuat. Selama harga masih berada di bawah 1,17425, bias bearish tetap menjadi prioritas. Untuk skenario bullish, ini bersifat alternatif atau koreksi. Jika harga mampu bertahan di area 1,16151 dan muncul reaksi buyer, maka harga berpotensi pullback menuju 1,17425 atau maksimal ke 1,17667. Namun perlu diingat, selama harga belum menembus dan bertahan di atas 1,17924, kenaikan ini masih dianggap sebagai pullback dalam tren turun. Kedua, kita bahas pergerakan GBP USD di time frame H4. Kalau kita lihat dari struktur harga, pound saat ini sudah kehilangan momentum bullish. Setelah mencetak higher high di area 1,35499, harga mengalami rejection kuat dan mulai membentuk lower high dan lower low. Ini menandakan bahwa tekanan jual mulai mendominasi market. Sekarang perhatikan trendline turun yang terbentuk. Selama harga bergerak di bawah trendline ini, setiap kenaikan masih berpotensi menjadi pullback, bukan sinyal pembalikan tren. Selanjutnya kita lihat area supply dan demand. Di bagian atas terdapat supply zone kuat di area 1,35321 hingga 1,35499. Area ini menjadi titik distribusi, terlihat dari penolakan harga yang cukup agresif. Sementara di bawah, terdapat demand zone di area 1,33252 hingga 1,33110, yang sebelumnya menjadi area akumulasi buyer. Sekarang kita fokus ke level penting. Harga saat ini berada di sekitar 1,33972. Support terdekat ada di 1,33763 dan jika area ini ditembus, maka peluang penurunan selanjutnya mengarah ke 1,33481 hingga demand kuat di bawahnya. Dari sisi teknikal, harga juga bergerak di bawah moving average yang menunjukkan bahwa momentum jangka pendek masih cenderung bearish. Sekarang kita masuk ke skenario utama. Skenario pertama, bullish pullback. Jika harga mampu bertahan di atas support 1,33763 dan muncul rejection yang jelas, maka GBP USD berpotensi melakukan rebound menuju 1,34652 hingga 1,35051. Namun perlu diingat, ini adalah gerakan koreksi, bukan perubahan tren utama. Skenario kedua, dan ini yang lebih dominan, skenario bearish. Jika harga break dan close di bawah 1,33763, maka peluang penurunan terbuka menuju 1,33481 hingga 1,33110. Kesimpulannya, selama harga masih berada di bawah resistance dan trendline, bias market tetap bearish. Ketiga, kita fokus ke pergerakan USD JPY pada time frame H4. Kalau kita lihat secara struktur, USD JPY saat ini masih berada dalam tren naik.
Harga masih membentuk higher low dan pergerakan juga masih rapi mengikuti trendline naik. Artinya, secara umum buyer masih memegang kendali market. Sekarang kita bahas area pentingnya. Di sisi support, area yang paling kuat berada di 156,329 sampai 156,091. Ini adalah zona demand, tempat buyer sebelumnya masuk dan menahan penurunan harga. Selama harga masih bertahan di atas area ini, bias bullish masih aman. Support terdekat lainnya ada di 157,344. Ini area reaksi minor yang sering jadi tempat pantulan jangka pendek. Kemudian di sisi resistance, harga saat ini mulai mendekati 158,202. Ini adalah resistance penting karena merupakan high sebelumnya. Jadi wajar kalau di sini muncul reaksi, baik berupa rejection ataupun breakout. Jika harga berhasil menembus area ini dengan kuat, target berikutnya berada di 158.823, lalu ke 159.664 hingga 160.309. Area ini adalah zona supply, tempat potensi distribusi dan profit taking besar. Sekarang kita masuk ke skenario utama. Untuk skenario bullish, selama harga tetap bertahan di atas 157.344 dan tidak breakdown zona demand 156-an, peluang kenaikan masih terbuka. Market berpotensi melanjutkan kenaikan secara bertahap menuju area resistance atas. Namun, untuk skenario bearish, jika harga gagal menembus resistance dan muncul rejection kuat di area 158,202 sampai 158,823, maka kemungkinan terjadi koreksi sehat. Target koreksi logis berada di 157,34, bahkan bisa turun kembali menguji area demand di 156,329 sampai 156,091. Kesimpulannya, USD-Yen saat ini masih bullish secara struktur, tapi sudah masuk area reaksi penting. Berikutnya, kita bahas pergerakan AUD/USD di time frame H4. Kalau kita lihat struktur besarnya, market masih berada dalam tren naik yang rapi, ditandai dengan ascending channel. Namun saat ini, harga sedang mengalami koreksi turun setelah sebelumnya gagal menembus area resistance atas. Ini penting ya, yang kita lihat sekarang bukan reversal, tapi masih tergolong pullback dalam tren naik, selama support utama belum ditembus. Sekarang kita bahas support dan resistance. Di sisi atas ada area 0,67352 sampai 0,67473. Ini adalah supply zone, tempat harga sebelumnya ditolak cukup kuat. Artinya di area ini seller mulai dominan dan buyer gagal melanjutkan dorongan naik. Sementara di bawah, perhatian kita ada di 0,67040, lalu 0,66633, dan yang paling kuat ada di 0,66204 sampai 0,66117. Area ini adalah demand zone, titik di mana buyer sebelumnya masuk dan mendorong harga naik cukup agresif. Dari sisi teknikal, harga saat ini berada di bawah MA cepat, yang menunjukkan momentum jangka pendek masih cenderung bearish. Tapi secara struktur besar belum ada breakdown karena harga masih bergerak di dalam channel naik. Artinya market sedang berada di zona penentuan arah, bukan area untuk kejar harga. Sekarang kita masuk ke skenario utama. Skenario bullish, selama harga mampu bertahan di atas support dan muncul reaksi buyer, maka peluang pullback naik tetap terbuka dengan target bertahap ke resistance terdekat, lalu 0,67241 hingga kembali ke supply area. Sebaliknya, skenario bearish, jika harga break dan close kuat di bawah 0,66633, maka tekanan jual berpotensi berlanjut menuju 0,66440 dan bahkan menguji demand zone. Kalau demand ini sampai gagal bertahan, maka struktur naik mulai kehilangan kekuatannya. Kesimpulannya, AUD/USD masih bullish secara struktur, tapi sedang koreksi. Sebagai penutup analisis teknikal, kita akan mengulas pergerakan gold terhadap US dollar. Kita lihat dari struktur market. Secara umum, gold masih berada dalam tren naik, ditandai dengan pola higher high dan higher low. Harga juga masih bergerak di dalam ascending channel, yang artinya dominasi buyer masih cukup kuat. Selama harga tetap bertahan di atas trendline bawah, bias utama market masih bullish. Sekarang kita masuk ke area support dan resistance. Di bagian bawah, kita punya support minor di area 4.460, lalu support kuat atau demand area di 4.444 sampai 4.432. Area ini penting karena sebelumnya menjadi titik dorongan naik yang kuat, menandakan adanya akumulasi buyer. Di sisi atas, terdapat resistance minor di 4.517 hingga 4.527.
Di atasnya lagi, ada supply zone besar di area 4.536 sampai 4.550 yang berpotensi menjadi area distribusi seller. Sekarang kita masuk ke skenario utama market. Untuk skenario bullish, selama harga mampu bertahan di atas 4.460, gold masih berpotensi melanjutkan kenaikan menuju 4.517 hingga 4.527. Jika area ini berhasil ditembus dan candle close dengan kuat, maka target berikutnya mengarah ke 4.536 sampai 4.550. Untuk skenario bearish, jika harga gagal bertahan di atas 4.460, maka koreksi menuju 4.444 sampai 4.432 masih tergolong normal. Tetapi jika terjadi break dan close kuat di bawah 4.412, itu menjadi tanda awal bahwa struktur bullish mulai rusak dan market berpotensi masuk ke fase sideways atau bearish correction. Kita memasuki minggu ini di titik kritis pasar global. Selama beberapa bulan terakhir, dunia keuangan hidup dalam satu cerita besar. The Fed akan mulai memangkas suku bunga di tahun 2026. Narasi itu menggerakkan segalanya. Dolar melemah, yield turun, emas naik, euro dan pound mendapat napas. Pasar mulai berspekulasi bahwa era uang ketat sudah hampir berakhir. Namun minggu ini, cerita itu diuji. US CPI bukan sekadar data, ini adalah momen keputusan pasar. Jika inflasi Amerika masih panas, maka seluruh ekspektasi rate cut akan dipatahkan. Yield akan naik, dolar kembali menjadi raja, dan pasar harus menerima satu kenyataan, higher for longer. Minggu ini bukan soal satu angka, ini soal arah seluruh pasar. Apakah dunia menuju pelonggaran, atau justru masuk lebih dalam ke era uang mahal? US CPI akan memberi jawabannya, dan setelah itu, semua chart akan mengikuti. Save video ini dan subscribe untuk update market selanjutnya.